Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Pagi hari ini satu kemurahan terbesar dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah, di perjalanan. Tuhan tuntun mereka, bimbing mereka Tuhan, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan mempermuliakan Bapa di sorga. Kami akan lebih lagi memuji, mempermuliakan nama-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Walaupun di dalam masa pandemi hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bersyukur buat pagi hari ini, keberadaan kita itu membuktikan pertolongan Tuhan, membuktikan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk kita tetap menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Glory, haleluya. Haleluya. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, yang penuh harapan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian dari awal, katakan dari semula. Dari semula Aku tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, penuh harapan semua baik. saudara untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Menjadi manusia, Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersyukur bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dalam momen Natal ini kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita anak-anaknya. Puji Tuhan, melalui kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih bagi kita
dalam Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing menyimaknya dengan seksama dalam Alkitab masing-masing. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Di sini LAI memberi perikope itu orang-orang Majus dari timur. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan. Jikalau kita membaca ayat-ayat ini, kita mempelajari tentang ayat ini mengisahkan tentang perjalanan orang-orang Majus yang menurut Alkitab dari timur menuju ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru lahir itu. Ya, dalam momen Natal ini kita akan belajar bahwa sebelum kelahiran Yesus Kristus ada banyak kejadian-kejadian yang dahsyat, ada banyak kejadian-kejadian yang begitu menggemparkan dunia, terkhususnya kehidupan bangsa Israel. Ya, ada begitu banyak malaikat-malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada bangsa Israel. Pertama dimulai dari malaikat menampakkan diri kepada Imam Sakaria pada saat Imam Sakaria mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan malaikat Tuhan menyatakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang merupakan pembuka jalan bagi kedatangan Kristus. Setelah itu, malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada Maria yang menyatakan tentang perihal akan lahirnya seorang yang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan menjelang ketika Yesus lahir, malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang dan berkata kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat menjelang kelahiran Yesus Kristus, ada banyak hal-hal yang menggemparkan dunia, bahkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan kedatangan orang-orang Majus ini dari timur menggemparkan bangsa Israel. Kalau kita melihat ayat ketiga berkata begini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka terkejut, mereka kaget akan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita membaca latar belakang dari ayat-ayat ini tertuju kepada orang-orang Yahudi.
Ayat ini bertujuan kepada orang-orang Yahudi. Ya, buktinya ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita membaca Injil ini dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di sana menceritakan tentang silsilah kelahiran Yesus Kristus, ya. Karena apa? Orang Yahudi sangat suka dengan yang namanya silsilah. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Mengapa ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi? Kita akan pelajari tujuan yang pertama adalah ketika ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi merupakan sebuah bentuk sindiran, ya. Sebuah bentuk sindiran kepada orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena ketika Yesus lahir, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus telah lahir. Jadi kalau kita membaca ayat yang ketiga, di situ mereka terkejut, mereka kaget. Ya, mereka nggak tahu apa-apa tentang kelahiran Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jikalau dalam kehidupan mereka sebelum-sebelumnya mereka berseru-seru, datanglah Mesias, datanglah Juru Selamat, selamatkan kami, pulihkan kami. Namun ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahu apa-apa. Padahal Tuhan telah menyatakan diri kepada mereka melalui malaikat-malaikat dan berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat Tuhan telah menyatakan firman-Nya kepada mereka tentang kelahiran Yesus. Namun mereka tidak tahu apa-apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, jangan sampai kita sama seperti bangsa Israel yang tidak tahu apa-apa. Seolah-olah kita merasa dekat dengan Tuhan, padahal kita jauh dari hadirat Tuhan. Seolah kita mengklaim diri kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Namun sesungguhnya kita jauh dari hadirat Tuhan. Jadi, Bapak ini diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bahwa orang Majus dari timur, mereka hanya melihat bintang yang sebagai pertanda kelahiran Yesus. Mereka hanya melihat bintang, namun mereka rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka rindu untuk bertemu dengan Raja. Berbeda dengan bangsa Israel yang melihat tanda-tanda, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan firman-Nya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya, penekanannya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, malaikat Tuhan menyatakan diri dengan jelas, menyatakan firman-Nya. Namun mereka dalam ayat yang ketiga ini, mereka tidak tahu apa-apa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar lebih lagi bahwa orang-orang Majus dari timur justru datang membangunkan bangsa Israel tentang ketidaksadaran mereka. Kita akan masuk lebih lagi tentang bagaimana kerinduan orang-orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Yang pertama adalah orang-orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, mereka akan melakukan sebuah tindakan action yang nyata. Jika kita membaca ayat yang ketiga berkata demikian. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Yang pertama-tama, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, mereka akan melakukan sebuah tindakan action yang nyata. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, ada sebuah tindakan nyata dalam hidupnya. Rindu untuk senantiasa untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin ada kita berkata, saya rindu bertemu dengan Tuhan, tapi tidak memiliki action yang nyata dalam hidupnya. Kita harus, jiwa kita, hidup kita rindu selalu untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang Majus ini melakukan perjalanan yang cukup jauh. Saya membaca banyak tafsiran yang menyatakan bahwa mereka berasal dari kota Babilonia, ya. Karena kata Majus itu menggunakan kata magos. Kata magos itu diambil dari sebuah kata magian. Nah, magian ini merupakan salah satu sekte orang Midian, ya. Mereka datang dari timur rindu untuk bertemu dengan raja. Mereka sangat rindu, sangat haus untuk bertemu dengan raja. Mereka mengetahui bahwa raja itu berbangsa Yahudi. Dalam ayat pertama, ayat kedua berkata, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang
untuk menyembah Dia. Artinya apa? Mereka bertanya-tanya, mereka melakukan sebuah tindakan action yang nyata dalam kehidupan mereka. Mereka membayar harga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka harus melewati padang gurun yang cukup luas, ya, cukup lama. Saya membaca banyak tafsiran yang menyatakan bahwa mereka berjalan selama 40 hari 40 malam. Jauhnya mereka harus berjalan, saudara. Mereka mempertaruhkan hidup mereka, ya. Pada saat itu banyak perampok, banyak sarang penyamun yang pasti akan menghancurkan mereka. Namun mereka terus berjuang, ada tindakan action yang nyata untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kita juga memiliki kerinduan yang sama untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau seperti Daud. Daud menggambarkan dirinya sebagai seekor rusa yang rindu akan aliran air yang murni. Bahkan dia berkata, seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku rindu engkau. Jiwaku rindu engkau, kata Daud. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita senantiasa rindu ada tindakan action yang nyata. Kalau kata pujian lama, aku rindu bertemu dengan Yesus, aku rindu memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana, aku rindu bertemu dengan Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita punya kerinduan yang sama untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita telah diselamatkan, kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Ya, jadi melalui momen Natal ini, tanggal 27 hari ini, kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Jadi mari kita senantiasa rindu untuk dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dia akan mempersembahkan hidupnya. Tidak datang dengan tangan yang kosong, tidak datang dengan tangan yang hampa. Ya, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11, di sana berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dia akan mempersembahkan hidupnya. Mengapa saya katakan mempersembahkan hidupnya? Karena mereka pasti melewati yang namanya kesukaran penderitaan. Selama 40 hari 40 malam mereka harus berjalan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan itu merupakan barang yang cukup berharga dan sangat berharga pada zaman itu. Dan mereka terancam untuk dirampok. Mereka terancam untuk dibunuh. Namun mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menghiraukan segala sesuatu yang akan menimpa mereka. Mereka datang berserah kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dia akan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, persembahan yang dimaksud dalam penyampaian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini bukan persembahan yang bersifat fisik. Ya. Bukan persembahan yang seperti orang bilang memberi persembahan, memberi perpuluhan. Sebab persembahan yang benar, persembahan yang sesungguhnya adalah memberi hidup. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia karena sehingga kita memperingati kelahirannya melalui momen Natal ini. Dia telah memberikan hidupnya kepada kita, dan wajib hukumnya untuk kita juga memberikan persembahan kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari melalui momen Natal ini, jangan kita hanya berbicara tentang persembahan-persembahan fisik, tetapi kita juga harus mempersembahkan hidup kita, memberi hidup kita. Saya memberi sebuah penggambaran bahwa apa gunanya kita memberi persembahan atau perpuluhan mungkin 10 miliar, 100 miliar, itu enggak ada gunanya jika kita tidak mempersembahkan hidup kita. Persembahkan hidup dulu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Maka segala yang kau punya ya pasti engkau akan persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Hidup kita, segala yang kita miliki adalah milik kepunyaan Tuhan.
Orang-orang Majus mereka datang dari timur, mempersembahkan hidup mereka, membawa persembahan-persembahan itu emas, kemenyan dan mur. Dan saya membaca banyak-banyak tafsiran, banyak-banyak yang mengatakan bahwa emas itu melambangkan kedudukan Yesus sebagai Raja. Sedangkan kemenyan melambangkan kedudukan Yesus sebagai Tuhan. Dan mur itu melambangkan tentang cawan pahit, tentang penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan sebuah tafsiran-tafsiran yang alegori, ya, penggambaran. Bisa ada benarnya, bisa ada yang enggak benarnya. Namun saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar dari ayat-ayat ini bahwa orang Majus ini mereka datang jauh-jauh dari timur. Mereka mempersembahkan hidup mereka. Dalam ayat yang ke-11, mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Melalui momen Natal ini, saya mau memberikan kepada kita 4 hal. Yang pertama, bukan hanya kita melakukan tindakan action dalam mengiring Tuhan. Hanya bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi. Dan yang kedua, bukan hanya soal kita mempersembahkan hidup kita. Tetapi ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Yaitu, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, pasti akan bersuka cita. Dalam ayat yang ke-10, sana berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, kita pasti akan dipuaskan. Kita pasti akan dipenuhkan. Orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, pasti akan bersukacita. Jadi orang Majus itu melakukan perjalanan yang cukup jauh dan cukup melelahkan. Namun mereka dipuaskan. Mereka diberikan sukacita. Mereka diberikan sukacita yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu bersifat tetap. Sekalipun dalam masalah, dalam persoalan, dalam balik kehidupan, kita akan tetap bersukacita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan dalam pengertian yang sebenarnya menggunakan kata joyful. Ya, joyful itu tidak artinya saya menjelaskan bahwa joyful itu tidak ada sesuatu yang mempengaruhinya. Ya, sekalipun masalah balik kehidupan dia akan tetap bersukacita. Berbeda dengan kata happiness atau kata bahagia. Ketika mendapatkan sesuatu baru dia bersukacita, baru dia senang, baru dia bahagia. Namun sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus bersifat tetap, yaitu joyful. Dia tetap bersukacita sekalipun dalam masalah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa yang berbeda dari sukacita yang diberikan oleh dunia. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan itu tetap. Jadi Tuhan memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera yang tetap. Yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan pasti akan bersukacita. Ya, pasti akan bersukacita, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang berikut. Orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-12. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan rencananya, Tuhan menyatakan tujuannya, Tuhan menyatakan maksudnya dalam kehidupan orang-orang Majus pada saat itu. Jadi orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Mengapa saya katakan mereka mendapatkan perlindungan daripada Tuhan? Karena Raja Herodes merupakan seorang raja yang sangat kejam. Ya, dia membunuh begitu banyak orang, bahkan kerabatnya, keluarganya saja dia bunuh, apalagi orang-orang Majus itu. Ya.
Dan kalau kita membaca di ayat-ayat berikutnya, ketika dia tidak mendapatkan informasi dari orang-orang Majus, dia membunuh anak-anak kecil umur di bawah 2 tahun ke bawah. Itu menandakan bahwa orang Herodes merupakan seorang raja yang sangat kejam. Dia tidak segan-segan untuk membunuh anak-anak kecil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita membaca bahwa membunuh anak-anak kecil, artinya Raja Herodes tidak segan-segan, tidak mempunyai kasih, tidak iba terhadap anak-anak kecil ini. Sehingga Tuhan mengetahui rencana itu dan Tuhan melindungi mereka. Dalam ayat 12 berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, pada kesempatan momen Natal ini, dalam tanggal 27 ini, kita bersyukur, kita diperingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita ketika mengiring Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, harus ada action yang nyata. Tindakan yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mempersembahkan hidup kita, memberi hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita telah melakukan tindakan action, kita telah mempersembahkan hidup kita, maka kita akan bersuka cita, kita akan berkemenangan, dan yang terakhir, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersuka cita, bersemangat atas kemenangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi tidak saya panjangkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah dalam momen Natal ini ada 4 hal yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Saudara Yosua Sembiring. Cek. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati bagaimana dalam momen Natal ini kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, rindu selalu dekat dengan Tuhan. Masalah, cobaan selalu ada, pasti. Dan saya juga merasakan, wah begitu mencekam ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada momen Natal ini, sukacita yang Tuhan beri itu luar biasa. Amin. Sukacita yang Tuhan sediakan itu luar biasa dalam hidup kita, saudara dan saya tentunya. Pada kesempatan hari ini kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Ku rindu setiap waktu. Kita rindukan hadirat Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pada kesempatan pagi hari ini kami ucap syukur boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami selalu rindu dekat kepadamu Tuhan, dengan aksi yang nyata, dengan perbuatan kami, dengan sikap hidup kami. Dan kami juga datang dengan tidak tangan hampa Tuhan. Kami memberi hidup kami, sikap hati kami, bahkan seluruh kepunyaan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Allah kami yang ajaib perkasa dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Kau juga memberikan sukacita yang nyata dalam kondisi-kondisi yang susah pun. Engkau terus menaungi kami, melindungi kami, memberkati kami, bahkan memulihkan kami dari keterpurukan kami. Semuanya karena kasih karunia Tuhan dan perlindungan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami, nyata dalam setiap aksi hidup kami, setiap keseharian kami. Biarlah Tuhan kami terus mau mengucap syukur kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanannya, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan pengumuman buat Ibu Esther. Silakan. Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman. Minggu kita ibadah pada tanggal 3 bulan 1 tahun 2021 mulai kembali berjalan normal seperti biasa, namun tetap secara online, baik Facebook maupun Instagram dan YouTube. Dan kemudian pagi kembali jam 5.45, kemudian sekolah minggu jam 8, dan ada pembagian kado bagi guru-guru yang bertugas, nanti bisa kita koordinasi kembali. Kemudian sore pukul 15.45 sudah siap saudara di rumah, standby ya, ikuti secara online. Kemudian semuanya ibadah kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kalau perlu pakai face shield ya, supaya kita lebih nyaman lagi. Kemudian kalau pulang dari tempat ibadah, dari manapun saudara masuk rumah, cepat ganti baju mandi ya, supaya kita bebas daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan semuanya itu untuk kesehatan kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan di rumah, saudara semua yang ada. Saya sampaikan di sini bahwa keadaan Ibu dan Bapak Gembala untuk saat ini semakin membaik. Terus bantu doa supaya pemulihan beliau tetap berjalan dengan baik, dan harapan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Juga doakan kami para pelayan Tuhan, para pengerja yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat, saling mendoakan, itu perlu adanya. Kemudian akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kami dari pihak-pihak gereja, baik dari para pelayan yang ada selama ini. Dan kami mengucapkan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Saudara Yosua untuk tutup dalam doa. Iya, kita nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita tutup, dan saya akan berdoa buat semuanya. Kita nyanyikan Ku Rindu Setiap Waktu, refnya saja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, ku berserah
surga. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pada kesempatan pagi hari ini kami telah beribadah, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, kekuatan-Mu, kuasa-Mu hadir nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah nyata Tuhan dalam keseharian mereka, permasalahan hidup mereka. Kalau ada anak-anak Tuhan yang dalam masalah, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau memberi jalan keluar, terobosan Tuhan untuk mereka. Bahkan ada yang sakit, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberkati pekerjaan Tuhan. Engkau balas berkali lipat ganda. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi milik Tuhan yang dikembalikan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami bersehati hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu berdoa, Tuhan, menyatukan hati kami. Berdoa bersama-sama untuk kesehatan Bapak dan Ibu Gembala. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Kami hanya berserah pada-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja atas hidup Bapak dan Ibu Gembala, menjadi kesaksian hidup bahwa Allah kami Allah yang luar biasa Tuhan. Dan Bapak dan Ibu Gembala dapat kembali melayani Tuhan, dapat bersama-sama dengan kami Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk semuanya Tuhan yang kerjakan dalam hidup kami. Kami belajar bersyukur, kami belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Bukan mau kami yang jadi, tapi Engkau, rencana-Mu, kemauan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang berlaku saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.